Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Buku sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW telah banyak sekali ditulis. Semuanya bagus dan menarik. Tetapi buku yang saya pegang ini benar-benar berbeda dengan yang lain karena berdasarkan sumber klasik, termasuk di dalamnya kitab Kejadian atau Genesis. Ditulis oleh Martin Links, seorang dosen, sastrawan, pustakawan yang sangat dekat dengan René Guénon, filsuf asal Prancis yang juga telah memeluk Islam sebagaimana dirinya setelah kedatangannya ke Mesir pada tahun 1940. Kemudian pria kelahiran Inggris yang lahir di Burnet pada 24 Januari 1909 ini berganti nama menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Karena pergolakan politik di Mesir pada tahun 1942, beliau kembali ke Inggris bersama Leslie Smollett, yaitu seorang psikiater atau psikoterapis lebih tepatnya, yang dinikahinya pada tahun 1944. Selanjutnya berhasil mendapat gelar BA kemudian PhD pada jurusan studi Arab dari School of Oriental and African Studies. Bertepatan dengan Festival Dunia Islam pada tahun 1976, beliau mempublikasikan karya klasiknya yang berjudul The Quranic Art of Calligraphy and Illumination. Disusul kemudian banyak karya-karya beliau yang turut andil memperluas cakrawala barat untuk memahami ketinggian Islam. Tetapi karya beliau yang berjudul Muhammad, His Life Based on the Early Source ini menjadi masterpiece yang beliau persembahkan kepada pemimpin Pakistan pada saat itu, Ziaul Haq. Karena ditulis dari perspektif cendekiawan sejarawan yang mempraktikkan Islam dalam kehidupan kesehariannya, buku ini cepat sekali terkenal dan menjadi bacaan wajib mengenai kehidupan Muhammad. Sudah diterjemahkan lebih dari 10 bahasa dan memperoleh sejumlah penghargaan dari dunia Islam. Martin Links meninggal pada usia 96 tahun pada tanggal 12 Mei 2005, tepat 3 hari setelah menjadi pembicara dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di hadapan lebih dari 3.000 pengunjung di Wembley, London. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Komarudin SF, cetakan pertamanya tahun 2002, diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta Jakarta dengan judul Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Setebal 555 halaman ini terdiri dari 85 bab. Insya Allah setiap season kita selesaikan 3 bab. Jika setiap Senin saya upload videonya, insya Allah selesai dalam waktu 29 pekan atau sekitar 7 bulan. Tetapi saya yakin Anda akan tetap antusias mengikutinya, karena buku ini luar biasa. Bahasanya enak, nyaman, pembahasannya runtut, dan banyak hal baru yang ternyata belum kita ketahui sebelumnya. Jadi jangan khawatir, Anda tidak harus mentelengi tayangannya terus, tetapi cukup dengan mendengarkannya pun kita serasa dilemparkan pada kejadian yang sebenarnya 15 abad lalu. Selamat menikmati.
Kitab Kejadian atau Genesis menceritakan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak dan tak ada harapan lagi untuk memilikinya. Pada suatu malam, Tuhan menyuruhnya keluar dari tenda. Sekarang, firman-Nya, pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana, bila engkau mampu. Ibrahim pun menatap langit dan terdengarlah suara, sebanyak itulah anak keturunanmu nanti. Ketika Sarah berusia 76 tahun, sementara Ibrahim sendiri berusia 85 tahun, umur yang terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi, Sarah mengizinkan suaminya itu menikahi Hajar, budaknya asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, sehingga Hajar menjadi sasaran kemarahan Sarah. Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya. Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya. Sang malaikat juga berkata, berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak, namailah Ismail, karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Hajar lalu menemui Ibrahim dan Sarah dan menyampaikan apa yang dikatakan malaikat. Ketika bayi yang didambakan tersebut lahir, Ibrahim memberinya nama Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang mesti diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anak yang lebih tua, Ibrahim berdoa, semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah. Dan Allah menjawab, aku mendengar doamu tentang Ismail, tenanglah. Aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkannya tahun depan. Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapeh, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka. Karena sangat menyayangi Ismail, Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun Allah berfirman kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi dan supaya tidak larut dalam kesedihan. Allah berjanji akan memberkahi Ismail. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa tetapi dua bangsa besar. Dua bangsa besar dan negara adikuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit, yang kepada mereka Allah tidak saja menjanjikan kemakmuran duniawi tetapi juga keluhuran spiritual. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar yang tidak mengalir bersama tetapi memiliki jalan masing-masing. Ibrahim yakin bahwa Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya, sehingga segalanya berjalan dengan baik. Dua aliran spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan, dua lingkaran, dan karena itu juga dua pusat. Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, melainkan telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada dua pusat suci yang melingkupi Ibrahim, satu di daerahnya dan satu lagi mungkin belum diketahui, dan mungkin kesanalah Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arab,
sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kan'an. Lembah itu bernama Bakah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. Satu bagian di sebelah selatan, satu bagian di sisi utara, dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah 40 mil ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah karena lembah itu terletak di antara satu rute utama perjalanan, sebuah jalur yang disebut dengan rute minyak wangi. Karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arab Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu tiba di tempat itu, Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan, sampai-sampai Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir, sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang ke sekelilingnya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Dalam kitab Kejadian diriwayatkan, dan Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Hajar dan berkata, "Apa yang membuatmu susah, Hajar? Jangan takut, Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit dan angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tanganmu. Dia akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Dan Tuhan membukakan matanya, dan Hajar menyaksikan mata air yang menakjubkan. Mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zamzam. Kitab Kejadian diwahyukan kepada Ishak dan keturunannya, yang tidak lain dari garis keturunan Ibrahim. Tentang Ismail, kitab itu menuturkan, dan Allah bersama sang bayi, dan ia tumbuh serta tinggal di dalam hutan belantara dan menjadi seorang pemburu atau pemanah. Setelah itu nama Ismail hampir tak pernah disebutkan kecuali cerita bahwa Ismail dan Ishak bersama-sama mengebumikan ayah mereka di Hebron. Dan beberapa tahun kemudian Esau menikahi sepupunya, anak Ismail. Namun ada suatu pujian tidak langsung kepada Ismail dan ibunya dalam Mazmur yang menyatakan betapa indahnya tempat ibadah mereka, suatu rumah Allah. Juga ketika bercerita tentang keajaiban Zamzam yang membuat mereka senang melintasi perkampungan itu, segala rahmat Allah bagi pemimpinnya yang kekuatan jiwanya menjadikan jalan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekah dengan aman. Ketika Hajar dan Ismail telah sampai di tujuan, Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi, dan beliau mengunjungi putranya di tanah suci tempat Hajar dituntun itu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Ibrahim tempat yang jelas di dekat sumur Zamzam, tempat ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah, kubus
sesuai dengan bentuk angin. Namun sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu yang menurut riwayat dibawa Jibril kepada Ibrahim dari suatu tempat di dekat Abu Qubais. Ketika turun dari surga, batu itu lebih putih ketimbang susu. Namun dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Batu hitam tersebut kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ketika rumah suci itu telah selesai dibangun, Allah berfirman kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Bakkah atau Mekah. Seperti kemudian ia disebut, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Aku sucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan bagi yang sujud serta rukuk, dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Hajar menceritakan kepada Ibrahim peristiwa yang dialaminya saat mencari pertolongan, dan Ibrahim kemudian menjadikannya sebagai bagian dari ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Ibrahim berdoa di Kan'an, mendambakan padang pasir yang subur dan ditumbuhi dengan jagung dan gandum. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tetumbuhan di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka, dan limpahkanlah rezeki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Ibrahim dikabulkan. Karunia yang banyak selalu diberikan oleh jamaah haji yang berkunjung ke Baitullah dalam jumlah yang terus meningkat dari seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan setahun sekali, tetapi Ka'bah dapat dikunjungi kapan saja melalui umrah. Ritus haji dan umrah dilaksanakan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak keturunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Namun dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak, sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di lembah Mekah. Mereka yang berpencar ke daerah-daerah lain membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka, berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya jamaah haji mulai membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah
yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim itu. Kaum penyembah berhala itu mengklaim berhala sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan. Akibatnya pendekatan mereka kepada Tuhan menjadi berkurang dan tidak langsung. Tuhan jadi begitu jauh dan mereka melupakan dari mana dunia ini berasal, hingga akhirnya mereka tak lagi meyakini kehidupan setelah kematian. Namun ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Yam-Yam. Bahkan tak tahu lagi di mana sumur Yam-Yam itu terletak. Adalah orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab secara langsung atas hal itu. Mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus Mekah. Keturunan Ibrahim setuju karena istri kedua Ismail itu memang berasal dari Jurhum. Namun kaum Jurhum kemudian mulai melakukan kesewenang-wenangan sehingga akhirnya mereka diusir. Sebelum pergi mereka sempat menimbun sumur Yam-Yam. Tak diragukan mereka melakukan itu sebagai balas dendam. Tetapi selain itu mereka juga berharap agar ketika kembali dia akan memperkaya diri dari timbunan itu karena mereka telah menguburkan di dalamnya berbagai harta benda hasil sumbangan jamaah haji yang terkumpul di Ka'bah selama bertahun-tahun. Posisi Jurhum sebagai penguasa suci Mekah kemudian diambil alih oleh Khuza'ah, suatu suku Arab keturunan Ismail yang telah bermigrasi ke Yaman dan kemudian kembali ke utara. Tetapi Khuza'ah tidak berusaha menemukan sumber air yang telah dianugerahkan kepada leluhurnya itu. Sejak itu pemerintahan mereka, sumur-sumur lain telah digali di seluruh Mekah. Karunia Allah terasa tak lagi diperlukan dan sumur suci setengah dilupakan. Khuza'ah kemudian mengulang kesalahan Jurhum. Mereka juga dihujat dalam hal-hal lain. Seorang kepala suku mereka dalam perjalanan pulangnya dari Suriah meminta kaum Moabit untuk memberikan satu berhala mereka. Mereka membelinya Hubal yang kemudian dipajang di tempat pemujaan di dalam Ka'bah, dan Hubal menjadi pemimpin berhala di Mekah. Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Qusay menikahi anak perempuan Hulail, pemimpin Khuza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandung sendiri, sesuatu yang tidak lazim pada bangsa Arab pada saat itu. Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan ditetapkan bahwa Qusay menggantikan mertuanya menjadi pimpinan Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka Qusay membawa anggota Quraisy yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekah, dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Yuhrah saudaranya, Taim pamannya, Mahzum anak pamannya yang lain. Mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Quraisy lembah. Sementara anak Qusay yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekah dan daerah luar kota dan dikenal sebagai Quraisy pinggiran. Qusay memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba.
sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jamaah haji yang tak mampu. Selama ini para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang Qusay menyuruh mereka membangun rumah. Setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya yang dikenal sebagai rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis. Namun benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Qusay bahwa pada setiap generasi harus ada pemimpin bagi semua. Dari semua putra Qusay, orang yang demikian adalah Abdul Manaf, yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Tetapi Qusay lebih memilih putra pertamanya Abdud Dar, meskipun ia yang paling kurang cakap dibandingkan yang lain. Menjelang meninggalnya Qusay, ia berpesan kepadanya, "Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua orang. Tidak ada yang memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain tanganmu tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh makan kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy kecuali di dalam rumahmu." Qusay mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdul Manaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes. Tetapi pada generasi berikutnya, separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abdul Manaf, yaitu Hashim, lelaki yang paling terkemuka saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdud Dar ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim adalah saudara-saudaranya itu adalah keturunan Zuhrah dan Taim, serta seluruh anak cucu Qusay selain dari anak pertama. Keturunan Mahzum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani Abdud Dar. Kaum wanita dari Bani Abdul Manaf kemudian membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan yang harum itu di atas batu Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini karenanya disebut sebagai kelompok harum atau al-mutayyibin. Para pengikut Abdud Dar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang kemudian dikenal dengan sebutan kelompok sekutu atau al-akhlaf. Peperangan benar-benar dilarang, tidak hanya di Ka'bah tetapi juga di dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa mil. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jamaah haji. Keturunan Abdud Dar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain, dan tempat tinggal mereka harus terus difungsikan sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hashim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jamaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hashim mengumumkan di rumah majelis, "Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan.
penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itu adalah tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan pernah membebani kalian semua. Hasyim sangat dihormati baik di dalam maupun di luar negeri. Dialah yang membangun 2 rute perjalanan kafilah besar dari Mekah. Kafilah pada musim dingin ke Zaman dan kafilah pada musim panas ke barat Laut Arab. Dan di antara 2 musim itu ke Palestina dan Suriah, yang pada masa pemerintahan Bizantium merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Kedua rute perjalanan itu mengikuti rute minyak wangi kuno, dan salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah oasis di Yathrib. 11 hari perjalanan unta ke utara Mekah. Dulu oasis tersebut dikuasai kaum Yahudi, tetapi sekarang dikuasai suku bangsa Arab dari Arab Selatan. Banyak kaum Yahudi masih bermukim di sana dengan kekayaan berlimpah. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjalankan agama mereka sendiri. Seperti masyarakat Arab Yathrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal dan secara kolektif dikenal sebagai Bani Qailah, merujuk ke nama salah seorang leluhur mereka. Namun mereka sekarang terbagi ke dalam 2 suku yang disebut suku Aus dan Khazraj, merujuk kedua putra Qailah. Salah seorang wanita Khazraj yang sangat berpengaruh adalah Salma, putri Amir dari suku Najjar. Hasyim melamar untuk menikahinya. Salma mau asalkan ia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Ketika melahirkan seorang putra, ia mengasuhnya di Yathrib hingga berumur kira-kira 14 tahun. Hasyim tidak melarangnya agar si anak tahan terhadap berbagai penyakit padang pasir yang lebih berbahaya bagi pendatang baru ketimbang bagi penduduk asli. Sebab penduduk daerah tropis lebih kuat dibandingkan dengan penduduk Mekah. Selain itu, ia sering pergi bolak-balik ke Suriah sehingga dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi. Tetapi Hasyim tidak hidup lama. Pada suatu perjalanan ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan di sana pula lah ia meninggal dunia. Hasyim memiliki 2 saudara kandung, Abdusyam dan Muthalib, dan saudara tiri yang namanya Naufal. Abdusyam sangat sibuk dengan kegiatan perdagangan di Zaman dan belakangan juga di Suriah. Sementara Naufal, saudara tirinya, sibuk dengan perdagangannya di Irak, sehingga keduanya jarang berada di Mekah untuk waktu yang lama. Atas dasar itu dan mungkin berdasarkan alasan-alasan lain juga, Muthalib, saudara Hasyim yang lebih muda, ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi para jamaah haji dan memungut pajak untuk memberi makan mereka. Dan kini ia merasa bahwa menjadi tugasnya memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hasyim memiliki 3 orang putra dari beberapa istrinya selain Salma. Tapi konon tak seorang pun dari anak-anak ini, yang berarti tak seorang pun dari anaknya sendiri yang dapat dibandingkan dengan anak Salma. Meskipun masih muda, Syaibah, demikian nama putra Salma tersebut, menunjukkan bakat kepemimpinannya. Desas-desus tentang kepandaiannya disebarkan hingga ke Mekah oleh para musafir yang melewati oasis itu. Akhirnya Muthalib pergi untuk melihatnya sendiri. Setelah mengamati pemuda itu,
Muthalib memohon kepada Salma agar mempercayakan pengasuhan kemenakannya itu kepadanya. Salma tidak ingin melepas putranya, dan pemuda itu pun menolak untuk meninggalkan ibunya. Tetapi Muthalib tidak berkecil hati. Ia meyakinkan mereka berdua bahwa berbagai kelebihan yang ditawarkan Yasrib tak ada artinya dibandingkan Mekah. Sebagai penjaga rumah suci, pusat agung kegiatan haji dan seluruh jazirah Arab, Quraisy menduduki derajat tertinggi dibanding suku-suku lain di seluruh Arab. Dan suatu hari nanti, Syaibah memiliki kemungkinan yang sangat besar menduduki jabatan almarhum ayahnya sebagai pemimpin Quraisy. Namun untuk itu, pertama-tama ia harus bergaul dan bergabung dengan kaum yang akan dipimpinnya dulu. Tidak ada orang asing dari luar yang punya peluang mendapatkan kehormatan itu. Salma tertarik dengan argumen-argumen Muthalib, dan jika putranya pergi ke Mekah, akan mudah baginya untuk mengunjungi anaknya itu, dan begitu pula sebaliknya. Maka ia pun mengizinkan putranya pergi. Muthalib membawa kemenakannya di atas punggung untanya. Ketika memasuki kota Mekah, ia mendengar orang-orang yang ditemuinya di jalan menyapa pemuda asing yang dibawanya itu dengan sebutan Abdul Muthalib, yang berarti budaknya Muthalib. Bersukarialah kalian, jawab Muthalib. Ia tak lain adalah putra saudaraku Hashim. Mendengar jawaban itu, orang-orang menyambutnya dengan gembira, sehingga berita itu tersebar di seantero kota, menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Tak lama setelah kedatangannya, Abdul Muthalib terlibat perselisihan tentang tanah pertanian milik ayahnya dengan pamannya Naufal. Tetapi dengan bantuan paman asuhnya dan pengaruh yang ia bawa dari Yasrib, Abdul Muthalib berhasil mendapatkan hak-haknya. Anak muda itu juga tidak mengecewakan harapan-harapan yang sudah melekat pada bakatnya sejak awal. Setelah beberapa tahun, ketika Muthalib telah meninggal dunia, tak seorang pun menyoal kualifikasi keponakannya itu untuk memegang tanggung jawab menyediakan makan dan minum bagi jamaah haji. Bahkan disebut-sebut bahwa Abdul Muthalib berhasil mengungguli ayahnya maupun pamannya dalam menunaikan tugas. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh